Seperti mereka mengatakan, contohnya, mereka mengatakan di kubahnya kuburan Nabi SAW ada seorang Wahabi naik di atas kuburan tersebut ingin menghancurkan kubah Nabi, tahu-tahu kena petir. Akhirnya tubuhnya hangus, dibiarin terus di atas itu. Ini dusta yang sangat konyol namun laris. Yang lariskan apa? Sebagian kelompok yang juga tidak suka dengan pemerintah Arab Saudi ikut melariskan dusta ini. Setelah saya cek, saya telusuri dari mana riwayatnya, ternyata dari orang Syiah. Ini konyol, orang kalau mau hancurin kubah ngapain naik di atas kubah? Memang buat martel kemudian. Buat apa itu? Terus tidak ada mayatnya sekarang, tidak ada. Atau pergi ke Madinah tidak ada. Orang Madinah aja nggak ada yang tahu. Orang Syiah tahu. Aneh. Terus kalau dia terbakar dibiarin saja di atas? Enggak. Kalau dia terbakar, Abu Jahal saja kalau meninggal dikubur. Abu Jahal dikubur sama Nabi atau tidak? Dikubur. Ini orang Muslim, apalagi di kampungnya sendiri, ya. Kemudian tidak dikubur, terus ngapain dipajang di situ? Terus kan menghina Nabi, dia di atas ibadah mayat di atas kuburannya Nabi. Lebih tinggi daripada apa? Dari Nabi SAW. Ini kekonyolan yang diumbarkan oleh orang-orang Syiah. Contohnya lagi seperti kemarin baru-baru sampai heboh di internet. Tatkala Raja Abdullah hafizahullah taala alhamdulillah ya ingin melebarkan Masjid Nabawi. Dan kebetulan waktu beliau datang menandatangani, saya juga di Masjid Nabawi, makanya saya diusir-usir suruh pergi. Kenapa? Karena mau menandatangani apa? Pelebaran Masjid Nabawi. Datang banyak masukan, kita disuruh pergi, diusir secara bertahap ya, tidak kasar, bertahap. Akhirnya ternyata ada acara penandatanganan bahwasanya Masjid Nabawi akan dilebarkan dan sekarang sudah dilakukan. Setelah Masjid Haram dilebarkan, Masjid Nabawi juga dilebarkan. Ini kan suatu sumbangsi bagi Islam. Harusnya umat Islam alhamdulillah raja ini ya, artinya secara manusiawi kita mengatakan alhamdulillah raja Arab ingin membesarkan Masjid Nabawi sebagai pelayanan bagi jemaah haji dan jemaah umrah. Orang Syiah bikin isu. Jadi di kantor berita Farsi agensi, kantor berita Iran, bikin isu, lihat pemerintah Saudi ingin memindahkan kuburan Nabi. Orang semua jadi maki-maki. Jadi dia harusnya dipuji, jadi terhilangkan, dipindahkan menjadi cercaan. Padahal dusta. Siapa yang pindah kuburan Nabi? Nabi SAW mengatakan innal anbiya dufinu haitsu matu. Para nabi dikubur di mana mereka meninggal dunia. Namun orang termakan berita tersebut. Memang kosong. Tapi paling tidak menimbulkan kebencian. Paling tidak menimbulkan keraguan terhadap pemerintah Saudi. Sedikit dusta, akhirnya berkembanglah kebencian tersebut. Bikin lagi isu, ramai lagi. Saya cek lagi ternyata dari Farsi agensi, dari kantor berita Iran. Katanya pemerintah Arab Saudi punya daftar musuh dan Iran dikeluarkan dari daftar musuh. Sejak kapan pemerintah Arab Saudi punya daftar teman, daftar musuh? Kemudian daftar musuhnya ditipex. Kemudian diumumkan, ini daftar musuh sudah saya hapus. Ngapain pemerintah Saudi kemudian apa? Konyol seperti itu. Sementara sumbangan pemerintah Arab Saudi terhadap rakyat Palestina mungkin satu orang juga miliar-miliar, satu orang saja, tidak usah satu Indonesia. Satu orang Saudi bisa jumbang miliar-miliar kepada rakyat Palestina, tidak diketahui oleh masyarakat muslim Indonesia. Yang diketahui Saudi ingin menghapus Israel dari apa? Daftar musuh dan sudah dihapuskan. Yang bikin berita tersebut orang-orang mereka ini mendusta.